Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dari nikmat yang dapat kita hitung maupun nikmat yang tidak dapat kita hitung, dari nikmat yang dapat kita rasakan maupun yang dapat kita rasakan, dari nikmat sehat sampai nikmat sempat, sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat dudukan kita di majelis yang mulia ini. Yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang tidak pernah pergi ke Bandung tapi namanya selalu disanjung-sanjung, Nabi yang tidak pernah pergi ke Bogor tapi namanya selalu tersohor, dan Nabi yang tidak pernah pergi ke Cikarang tapi namanya selalu disebut-sebut hingga sekarang, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di sekolah yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat terlintas di pikiran kita semua bagaimana hubungan Islam dengan kemerdekaan. Islam telah memberikan rangsangan, dorongan, semangat, serta sugesti kepada orang-orang tua kita dahulu untuk jajah. Islamlah agama bahwa cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sejarah kita baca orang-orang tua kita dahulu bangkit berjuang melawan para penjajah. Apa senjatanya hadirin? Senjatanya adalah bambu runcing. Mana ada jenderal yang mau bertaruh kalau bambu runcing bisa menang melawan tank? Menurut perhitungan itu tidak mungkin. Tapi apa nyatanya hadirin? Nyatanya sekarang kita bisa merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan tegas mencantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Satu pengakuan jujur, satu pengakuan yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki campur tangan dalam proses kemerdekaan negara kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih kemerdekaan bukanlah satu hal yang mudah. Segalanya butuh pengorbanan, baik jiwa maupun raga. Beribu-ribu tahun negeri kita telah dijajah, diinjak-injak, dirampas kejayaannya serta kemerdekaannya oleh para penjajah yang kejam. Beribu-ribu kali peperangan, beribu-ribu nyawa serta beribu-ribu liter darah yang telah terkorbankan atas kebiadaban para penjajah. Namun, bak ulat yang tak selamanya menjadi ulat, para pejuang akhirnya berhasil meraih kemerdekaan. Jalan Pegangsaan Timur menjadi saksi bisu secara tegas setelah diumumkannya proklamasi untuk pertama kalinya. Akhirnya para pejuang dapat mengibarkan sangsaka merah putih dengan bangga diiringi lagu kemerdekaan Indonesia Raya. Saya ingat Bung Tomo, tokoh 10 November pernah berkata dalam satu pidatonya, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan kalimat apa saya harus menggerakkan arek-arek Surabaya. Kalimat takbir menggerakkan seluruh putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit melawan para penjajah. Ketika suara Allahu Akbar bergema, semangat juang menggelora, kelihatannya memang kecil, akan tetapi harga mati adalah tiket untuk menuju ke surga. Maka dari itu, marilah kita jadikan momen hari kemerdekaan ini sebagai ajang untuk meresolusikan atau merencanakan resolusi kecil apa yang akan kita lakukan untuk menjaga kemerdekaan di negeri kita ini. Dan hendaknya di hari ini juga marilah kita kenang kembali jasa para pahlawan yang telah menghantarkan kita menuju kepada kemerdekaan dan melepaskan kita dari belenggu penjajahan, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan hendaknya juga kita sebagai para pelajar juga turut memeriahkan kemerdekaan dengan cara belajar agar dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemerdekaan ini nantinya dapat dirasakan oleh anak dan cucu kita.
Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhaka wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.